Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma wa zidna rahmah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang setia menjalankan segala perintah dan larangan serta sunnah-sunnah beliau. Terima kasih kepada Ustadz Yoga atas waktu yang telah diberikan. Pada para jemaah sekalian yang saya hormati dan saya sayangi, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di bulan suci Ramadan ini, tepatnya hari keempat, kita bisa bersama-sama berkumpul di rumahnya Allah dalam majelis ilmu, di mana dalam majelis ilmu itu para malaikat itu mendoakan orang-orang yang berada dalamnya. Maka di momen dan kesempatan ini, mari kita sama-sama belajar ya tentang sebuah kata gitu ya, yang terlihat sederhana tapi penuh dengan makna. Oke, judulnya adalah the way to iman. Kalau tadi seperti yang Ustadz Yoga katanya, itu jalan menuju iman, atau ibaratnya tadi bahasa Sambasnya apa? Bahasa Singkawang ya. Jalan menuju iman ya. Oke, para jamaah sekalian, sebelum kita mulai masuk materi gitu ya, sedikit fakta ya terkait, nggak bisa lihat nih, nggak terlalu jelas. Milenial ya, sini aja biar aman. Nah, ini berdasarkan survei gitu ya, mayoritas generasi milenial di Eropa itu mengaku tak beragama. Ya sebenarnya nanti kurang lebih juga dengan Indonesia. Indonesia itu beragama tapi ada yang salah gitu ya. Di Eropa itu surveinya dari 12 negara Eropa itu yang berusia 16 sampai 29 tahun atau milenialnya. Mungkin sekarang Gen Z-nya itu lebih ibaratnya banyak juga, itu mayoritasnya tidak menganut agama. Nah, kenapa mereka tidak menganut agama nanti kita bahas di materi. Republik Ceko paling besar ya, angkanya 91%. Jadi kalau seandainya ada 10.000 gitu ya, maka 9.000-nya itu tak beragama. Nah, ini Estonia, Swedia dan Belanda itu 70 hingga 80%. Ini ateis di Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu yang mungkin ngerasanya kita rasa itu negara Arab gitu ya, ternyata kurang lebih sama juga ya. Seorang ilmuwan ya komputer tumbuh dalam keluarga muslim yang sangat religius, Deswell melaporkan Ahmed rutin sholat dan puasa, akan tetapi muncul pertanyaan dalam dirinya menuntut keluar dari Islam, menjadi ateis selama lebih dari 10 tahun. Nah, yang tadi ateis, tidak beragama. Yang ini sudah hidup Islam gitu ya dari kecil. Mungkin ketika di dalam beragama Islamnya muncul pertanyaan atau misalnya hal yang membuat kayaknya deh dari Islam ya. Nah di Mesir ya, Mesir ini ada universitas yang terkenal ya, Al-Azhar. Tapi di Mesir sebanyak 10 juta orang dari jumlah penduduknya 87 juta itu mengaku ateis. Ya Mesir ya, ibaratnya tempat universitas yang terkenal yang mengajarkan agama, tapi 10 juta, ibaratnya kurang lebih sekitar 8 sampai 10%-nya itu ateis ya. Di Arab Saudi, Arab Saudi ada kota ya, Mekah dan Madinah, kota sucinya umat Islam.
Ini menurut Win Gallup Internasional sekitar 19%. 19% dari masyarakat mengaku tidak terlibat dalam praktek keagamaan. Ya, ada 5%-nya ateis. Nah, ya ini tidak disebutkan berapa jumlah pastinya. Nah, ini ya populasi pemeluk agama. Kristen 2 miliar ya, Islam 1,9, kemudian tidak berafiliasi ini ateis ya. Kemudian Hindu 1,1, Buddha 500 sekian, agama rakyat kalau di Indonesia tuh kayak Konghucu ya, agama rakyat atau sebagainya. Agama lain 60 juta, Yahudi 14 juta ya. Ini datanya berdasarkan Pew Research Center itu tahun 2020. Nah, sekarang udah tahun 2025. Kemungkinan ya ini bisa berubah, dan maksudnya untuk yang tidak berafiliasi ini kemungkinan bisa bertambah juga bisa berkurang. Ya, tapi kalau kita melihat keadaan saat ini kemungkinan besar bertambah. Walaupun ada kecenderungan Islam juga bertambah untuk di negara Eropa. Nah, oke. Kalau kita ngomongin tentang iman ya, di dalam Islam itu rukun iman ada berapa? Masih ingat rukun iman ada apa? 5 atau 6? 6 ya, jangan sampai kebalik. Nah, oke. Yang pertama, iman kepada Allah ya, walaupun tidak harus urut gitu ya, tapi biasanya kita mulai dengan beriman kepada Allah. Kemudian malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat rasul atau nabi dan rasul, yang kelima qada dan qadar, nasib ya, baik atau buruk, yang kelima ke hari akhir. Nah, ada satu fakta ya yang tentang kalau kita mengkaji tentang iman ini ya, dari lihat Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, qada dan qadar. Nah, maka manusia itu ya cenderungnya gitu itu lebih percaya pada sesuatu yang tampak, mudah dilihat. Sedangkan iman ini ya, ada yang bisa lihat Allah? Ada secara face to face. Kemudian malaikat, rasul, ada yang pernah ketemu Nabi Muhammad ya. Kitab-kitab ya, mungkin Pak kan Al-Qur'an ada Pak ya. Al-Qur'an itu kan oke, kita bisa lihat Al-Qur'an, tapi kitab-kitab sebelumnya kita tidak bisa lihat. Yakin kalau Al-Quran itu diturunkan ibaratnya kepada Nabi Muhammad itu murni dari Allah, itu kan sesuatu yang gaib, kita tidak bisa lihat. Hari akhir ya, ada yang pernah melihat kiamat? Kan belum ada. Atau qada dan qadar. Qada dan qadar itu ketetapan dan takdir Allah. Nah, ini sesuatu hal yang gaib ya. Ini tidak bisa kita lihat dengan mata. Ya mungkin bahasanya bisa merasakan. Tetapi untuk sebagian orang ketika dia tidak bisa melihat sesuatu ya, maka dia rasa tidak ada. Ya, mayoritas kita di Indonesia ya, mayoritas itu lahir dalam keadaan Islam ya. Karena ibu bapaknya Islam maka otomatis Islam. Maka kita perlu standar gitu ya untuk meyakini bahwa apakah Islam ya, sebagai kita untuk beriman kepada Allah itu harus pakai standar yang sama. Nah, kalau orang bisa mengklaim dirinya itu benar ya, setiap orang tuh bahasanya punya kayaknya kebenarannya masing-masing. Nah, jadi ketika dia menilai sesuatu tuh kalau standarnya tidak sama, maka biasanya akan berbeda hasilnya. Maka kita perlu standar yang sama. Oke. Mari kita bersyukur terlebih dahulu ya atas rezeki yang Allah berikan kepada kita itu berupa akal ya. Berupa akal. Kenapa akal itu penting gitu ya? Karena potensi akal ya yang Allah berikan kepada kita memberikan kita ya modal besar untuk mengarungi kehidupan di dunia. Nah, fungsi akal itu kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, jadi ibaratnya ketika kita punya akal ya, setiap manusia itu yang diberikan akal itu dalam tanda kutip mulia jika dia bisa menggunakan akalnya dengan baik. Ketika dia diberi sesuatu, nah maka dia akan nanya ya, dia akan nanya apakah ini benar atau salah, ataukah ini baik atau buruk. Tidak hanya sekedar ini benar, maka kamu juga harus benar.
Ya, gitu. Arabnya agak rusak ya, mohon maaf. Nah, di sini ya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan menghapus dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Ya, ini ya Allah bilang, kalau orang beriman, maka nanti akan Allah kasih kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Tapi kan pertanyaannya tadi, biar bisa beriman tuh gimana? Nah, ya. Nah, maka apa definisi akal? Nah, akal atau kita bisa bilang proses berpikir. Maka kalau kita membedakan ya segala sesuatu gitu ya, itu ada proses berpikirnya. Jadi orang itu tidak semata-mata ketika ditanya sesuatu dia kayak kelihatannya mikir itu sedang berpikir. Ya, itu tidak seperti itu. Nah, manusia memiliki otak, hewan memiliki otak. Manusia memiliki akal, sedangkan hewan tidak memiliki akal. Nah, ini yang membedakan manusia sama binatang. Ya, kalau dibilang sama punya otak, ya sama punya otak gitu ya. Tapi manusia itu bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk tadi, karena dia punya kemampuan berpikir. Sedangkan binatang pun tidak bisa. Pernah lihat binatang buang air sembarangan? Ya. Kalau manusia kira-kira kalau buang air sembarangan di depan umum gitu ya, itu dibilang orang gila. Ya. Tapi kalau binatang slow. Mohon maaf, binatang ibaratnya kalau misalnya dia mencuri gitu ya, misalnya ada ikan kemudian diletak terus diambil. Nah, kalau manusia itu mikir-mikir dulu, ya itu punya siapa gitu ya, boleh misalnya itu gratis atau harus bayar dan sebagainya. Maka dia akan berpikir. Nah, itu yang membedakan manusia dengan binatang, karena manusia diberkahi akal sedangkan binatang tidak. Oke, terkait proses berpikir, apakah seseorang itu bisa berpikir atau dikatakan sebagai berpikir itu punya syaratnya. Maka syarat berpikir itu ada yang pertama ada fakta yang terindra, ya. Yang kedua itu ada indranya atau panca indranya. Yang ketiga itu ada otak, ya. Otak itu kita katakan sebagai sebuah hardware ya, atau perangkat keras. Dan keempat itu ada namanya informasi sebelumnya atau bahasa Arabnya itu maklumat as-sabiqah. Nah, kita bahas satu-satu. Fakta yang terindra. Ini bertentangan. Sorry. Ini zaman Nabi gitu ya. Ada istilahnya buruk gitu ya. Nah, berpikir tentang buruk. Ya. Tadi ini kalau buruk di zaman Nabi kurang lebih kayak gini kata orang. Ini gambar lama. Ya. Ada ibaratnya kuda sayap kepalanya manusia. Nah, kemudian buruk zaman sekarang ya, kurang lebih ini secara fakta kalau yang terindra. Karena mendefinisikan buruk pada zaman Nabi itu dalam semalam itu dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa gitu ya, dalam waktu 1 malam. Sedangkan pada saat itu menggunakan kuda tercepat saja perlu waktu kurang lebih 3 bulan. Maka ibaratnya kalau definisi ini, ya ini mungkin bisa salah. Tapi ibaratnya ketika kita ngomongin tentang fakta yang terindra. Nah, maka apakah itu buruk? Nah, itu kan pertanyaannya. Kemudian yang kedua ada indra. Ya, indra apa saja? Yang pertama penglihatan yaitu mata. Yang kedua pendengaran, telinga. Yang keempat ada penciuman. Yang ketiga penciuman. Keempat pengecap, kelima peraba. Dan yang paling penting ya itu adalah indera penglihatan dan pendengaran. Nah, seseorang itu tidak akan mengetahui segala informasi ya atau fakta yang terindra itu kalau dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar sekaligus. Nah, maka selama kita punya mata dan punya telinga atau memiliki salah satunya, maka kita bisa menerima informasi. Maka kalau seseorang dia bisa melihat ya, nanti akan dihisap atas penglihatannya. Ya. Kalau dia bisa mendengar akan dihisap atas pendengarannya. Nah, ini syarat minimal berpikir. Jadi kamu tidak akan bisa berpikir kalau tidak punya minimal 2 ini.
Coba kasih tahu saya bagaimana caranya ngasih tahu seseorang yang dia buta sekaligus tuli tentang gajah. Ngasih tahu dia buta tuli, kasih tahu dia gajah bentuknya kayak mana. Nggak akan bisa. Kalau orang buta kasih tahu gajah, gimana caranya ngasih tahu orang buta tentang bentuk gajah itu seperti apa? Gajah, misalnya dia punya belalai panjang, gitu ya, kemudian kakinya besar, ya. Nah, ibaratnya ketika dipegang, gajah nih, ini belalainya, ya, pastinya kayak gitu, Pak. Kalau misalnya suruh pegang satu-satu, kalau misalnya gajah itu punya hidung yang panjang, maka dia bisa jadi dia bilang gajah itu ular karena punya belalai yang panjang sebagainya. Kalau yang orang tuli, biasanya ada bahasa ya, ada bahasa kalau tuli. Nah, itu biasanya tulisan gajah dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada dua-duanya, maka syarat berpikirnya tidak ada. Maka seseorang yang seperti ini tidak akan dihisap atau tidak akan dimintai pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang dia lakukan. Nah, ya, bisakah berpikir ya? Ini syarat berpikirnya harus dua. Ya, kalau tidak ada kedua ini, maka dia tidak bisa berpikir. Yang ketiga ada otak, ya, ya, otak. Ya. Jadi kalau tidak punya otak, ya, walaupun tadi dia punya otak tapi belum tentu mikir. Tapi syaratnya harus punya otak. Nah, ya, kalau dia tidak punya otak, dia tidak bisa mikir, gitu ya. Ini ibarat yang saya sampaikan tadi, ini adalah hardware-nya. Kalau komputer itu kan ada yang namanya VCU, ya, atau bisa personal komputer. Isi dalamnya itu ada motherboard sama Intel. Nah, kira-kira otaknya yang mana? Ya, otaknya yang mana? Kalau ada motherboard, kemudian ada prosesornya, ya, kira-kira otaknya yang mana? Prosesornya otak, ya, otaknya prosesornya. Nah, maka segala bentuk program di dalam otak, dalam prosesor itu yang dikatakan sebagai tadi proses berpikirnya, ya, nah, harus ada, ya, ini wajib ada. Nah, otak tidak sama dengan akal, ya. Kalau punya akal enggak, berarti bukan menunjuk otak, maksudnya bisa berpikir enggak, gitu ya. Nah, yang keempat ada informasi sebelumnya, ya. Ini yang gambar apa? Gambar apa? Gambar Tarzan. Tarzan dibesarkan sama siapa? Siapa yang membesarkan Tarzan? Ya. Coba lihat. Dari gambar Tarzan ini, mohon maaf, Tarzan pakai celana atau enggak? Tarzan pakai celana atau enggak? Ya. Ini kalau kita nonton filmnya, kita tahu Tarzan itu menggunakan celana. Pertanyaan, kok bisa Tarzan pakai celana? Yang ngasuhnya siapa? Monyet. Nah, ya. Yang jelas ada yang salah dalam filmnya. Berarti maksudnya kalau Tarzan bisa pakai celana, gitu ya, harusnya ada informasi yang bisa disampaikan oleh monyetnya. Tapi Tarzan suka makan apa? Kok gimana? Kok Tarzan bisa makan pisang? Kok tahu Tarzan yang dibesarkan oleh monyet tiba-tiba suka makan pisang? Ya. Maka ada yang ngasih tahu Tarzan kalau ini pisang. Maka ada informasi sebelumnya. Ya. Bisakah Tarzan berpikir saya ingin makan daging goreng? Mungkin enggak Tarzan? Enggak mungkin. Kalau dia dibesarkan sama monyet. Maka ada yang ngasih tahunya. Ya. Tidak bisa kecuali ada maklumat. Jadi perlu maklumat sebelumnya yang ngasih tahu bahwa daging goreng itu apa, ya. Kalau biasanya orang IT itu biasanya ada sebuah alat itu retina. Kalau kamera tuh apa, lupa namanya tuh, yang bagian untuk nangkap gambar, saya lupa, retina atau apa. Nah, kalau misalnya contoh yang lainnya, kalau saya sebut deep learning itu apa? Ya, atau misalnya naive Bayes, gitu ya. Nah, kalau orang yang belum pernah tahu tentang naive Bayes itu apa, dia akan loading. Ya, dia akan loading apa itu naive Bayes. Tapi untuk orang yang sudah belajar, ya dia tahu naive Bayes itu apa. Naive Bayes itu
algoritma dalam data mining atau dalam mesin learning. Nah, jadi kalau orang yang tidak berkecimpung ya, misalnya atau dia tidak mendapatkan maklumat tentang misalnya naib Bayes atau mesin learning, dia akan rooming. Begitu juga misalnya Ustadz yoga gitu kan, dosen pendidikan apa? Nah, ekonomi gitu ya. Istilah ekonomi saya belum tentu tahu. Kenapa? Saya tidak punya maklumat sebelumnya. Paling saya tahu aja utang, piutang, ya, pemasukan dan pengeluaran. Tapi yang lainnya ya tidak tahu. Nah, ini syarat berpikir. Nah, lantas apa yang membedakan satu manusia dengan satu manusia yang lainnya? Ya, setiap manusia punya akal, sama-sama punya akal. Terus apa yang membedakan? Adalah taraf berpikirnya. Ya. Nah, ada 3 macam taraf berpikir. Yang pertama itu berpikir dangkal, ya, berpikir dangkal. Yang kedua itu berpikir setengah atau menengah. Yang ketiga itu berpikir cemerlang atau menyeluruh, ya. Nah, contoh taraf berpikir dangkal, ya, ini contoh saja. Nanti kita bisa contoh yang lain. Ada 2 insan manusia, ya, laki-laki dan perempuan, ya, pacaran, misalnya, ya. Karena perempuannya minta putus, kira-kira apa yang akan dilakukan laki-laki apabila laki-laki tersebut berpikir dangkal? Ya udah cari yang lain dan sebagainya. Maka bunuh diri. Ya, bunuh diri, ambil jalan pendek, shortcut, cari tali gantung diri, cari pisau untuk nyayat nadi gitu ya. Kemudian cari obat beracun diminum agar mati atau cari jembatan loncat bunuh diri. Karena apa? Merasa dia adalah satu-satunya untukku. Kalau tanpa dia aku tidak bisa hidup. Maka kalau aku tidak sama dia, mending aku mengakhiri hidupku. Ini orang pikir dangkal nih, ya. Nah, ini ya taraf berpikir yang pertama. Nah, ia kira setelah putus cinta melakukan bunuh diri dapat penyesalan masalah, ternyata enggak, ya. Nanti ada ibaratnya kalau seorang muslim itu meyakini ada kehidupan setelah kematian. Yang kedua, ya, setengah-setengah. Ya, ini contohnya masih sama. Ya, ada 2 orang gitu, misalnya insan manusia, laki-laki dan perempuan, statusnya misalnya pacaran, ya. Karena perempuannya minta putus, kira-kira apa yang dilakukan laki-laki tersebut? Nah, kalau taraf berpikirnya setengah-setengah, ya. Apakah bunuh diri? Ya, tentu enggak. Tadi yang bunuh diri itu dangkal. Maka dia bilang, ya kalau nggak ada seputus satu ya tumbuh 1000, ya. Atau bahasanya tadi ya cari yang lain yang lebih cantik, yang lebih setia, ya. Atau ya kira-kira putus cinta, cari cewek, cara menyelesaikan permasalahannya nyata, ya tidak juga, ya. Nanti kasusnya gitu lagi tuh, ya. Nah, kemudian bagaimana contoh taraf berpikir manusia itu secara menyeluruh atau cemerlang? Kasusnya sama lah ya, kasusnya masih sama. Minta putus, lantas kira-kira yang akan dilakukan laki-laki tersebut memiliki taraf berpikir yang menyeluruh atau cemerlang itu apa? Apakah cari cewek lagi yang baru? Nah, tentu enggak, ya. Nah, jawabannya betul, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Ya, kenapa? Dia putus pacarnya, terselamatkan dari perilaku maksiat, kemudian alhamdulillah dia bertobat. Pikirannya tidak sekedar memiliki apa yang di depannya, tapi skalanya tidak hanya dunia tapi ke akhirat. Yang bahwa setiap yang ia lakukan kelak akan diminta pertanggungjawaban. Ini orang berpikir cemerlang. Pikirnya tuh sudah sampai ke akhirat, tidak lagi hanya sekedar masalah dunia, ya. Nah, dari macam-macam taraf berpikir tadi, ya, mau pilih taraf berpikir yang mana? Yang dangkal, menengah, atau cemerlang, ya. Yang mana? Dangkal? Ada yang mau dangkal? Ya, putus cinta, milih bunuh diri, atau masih mau tetap pacaran gitu ya, berpikir menengah, atau mau taraf berpikir yang mendalam gitu ya, atau cemerlang. Oke, tentu kita pilihnya yang cemerlang atau mustanir. Nah, ya, coba kita praktek dengan berpikir cara cemerlang untuk menjawab 3 permasalahan ini. Sebelum kehidupan, dari mana manusia berasal atau dari mana kita berasal? Yang kedua, untuk apa kita hidup? Yang ketiga, akan kemana kita atau mati atau setelah kehidupan ini berakhir? Nah, ya.
Oke, kita mulai yang pertama. Ini dari mana kita berasal? Ya, Allah dalam Quran surah Al-Baqarahnya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuktikan Tuhan itu ada? Ya. Saya bertanya, ya, setiap manusia itu punya rasa penasaran. Ya. Penasaran, sehingga pada titik tertentu ketika dia berpikir cemerlang, maka dia akan nanya, manusia itu asalnya dari mana? Misalnya aku dilahirin oleh mamaku, terus mama aku itu dilahirin siapa? Ya. Terus nenek, misalnya nenek lahir siapa? Sampai pada pertanyaan mentok, kira-kira manusia pertama itu dari mana? Atau berpikir, apakah manusia itu berasal dari proses evolusi monyet? Ada yang meyakini bahwa nenek moyangnya adalah seorang monyet. Tentu enggak masuk akal. Nah, karena dia berpikir cemerlang ketika pasti ada manusia pertama kali. Pertanyaannya siapa? Siapa manusia pertama kali? Kok tahu Adam? Dari mana kamu tahu manusia pertama kali itu Adam? Maka ada apa? Ada maklumat sabiqah, ada informasinya. Kata mamaku, manusia pertama kali itu Adam. Nah, kalau di mayoritas agama Samawi atau agama yang Allah turunkan itu meyakini bahwa manusia pertama itu Adam, ya gitu. Nah, siapa yang menciptakan Adam? Siapa yang menciptakan Adam? Ya berarti sang penciptanya siapa? Ya kalau kita bilang Tuhan, nanti pertanyaannya apa? Tuhannya yang mana? Di saat ini Tuhannya tuh banyak tuh, ya. Ada Tuhan yang tiga itu satu, ada Tuhan yang banyak gitu ya, yang punya anak Tuhan dan sebagainya gitu ya. Atau Tuhan yang hanya ahad, satu. Nah, ya. Nah, ya, itu pertanyaan. Maka kalau kita pertanyaannya berasal dari Allah, ya dari kitab gitu ya. Kitab Al-Qur'an tuh dari siapa? Kok percaya Al-Qur'an ya? Al-Qur'an dari Nabi Muhammad. Kok percaya Nabi Muhammad itu utusan Tuhan? Ya. Nah, maka ibaratnya dari proses itu tentulah kita perlu membuktikan ya bahwa kita berasal dari Allah. Ada Tuhan ya, Tuhannya itu Allah. Nah, apa tujuan manusia hidup di dunia ini? Ya. Setelah Allah menciptakan manusia, kira-kira misinya apa? Ya, karena biasanya sudah menjawab berasal dari Tuhan ya. Kalau ateis itu kan orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, kalau dia menjawab tentang minimal bahasanya kayak itu, oh Tuhan tuh ada. Nah, Tuhannya siapa? Dia proses lagi itu bahasanya. Nah, ketika dia masuk ke ranah tujuan hidup, nah, nanti ini akan berfokus kepada tentang agama. Ya, ateis itu orang tidak percaya Tuhan, tapi kalau dia percaya Tuhan dia namanya agnostik. Nah, maka kita perlu atau untuk mengetahuinya kita harus membuka Al-Qur'an ya. Nah, Al-Qur'an tadi dari siapa? Dari Tuhan ya. Tuhannya siapa? Allah. Allah berfirman ya. Sesungguhnya ya. Ini kayaknya kebalik nih. Aku tidak menciptakan ya jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ya, menyembah. Ya, kalau di bahasa lain bahasanya ibadah. Nah, pertanyaannya ibadah itu apa saja? Ya. Ibadah itu apakah hanya sekedar sholat, puasa, zakat, kemudian puasa Ramadan, sholat, puasa Ramadan, zakat, kemudian naik haji. Apakah hanya sekedar itu ibadah? Itu ibadahnya ibadah makdo, tapi juga ada istilah namanya ibadah khairul makdo. Khairul makdo ibadah yang tidak secara khusus punya aturannya ya. Contohnya senyum ibadah ya, sedekah dan sebagainya, atau misalnya dakwah dan sebagainya ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu apa? Kalau dalam terjemahannya itu adalah orang yang mengatur bumi atau perwakilan Allah di atas muka bumi ini untuk mengatur bumi. Nah, mengatur buminya pakai apa? Ya pakai nanti syariat Allah atau hukum Allah. Nah, itu tujuan manusia hidup. Ya, untuk ibadah sama jadi seorang
mengatur bumi. Kemudian nanti akan kemana setelah kehidupan ini berakhir? Ya, tadi yang pertama, manusia berasal dari mana? Dari mana manusia berasal? Dari Allah, ya. Gimana buktikan kalau manusia dari Allah? Ya, buktinya berarti kita baca Al-Quran, gitu ya. Al-Quran itu pembuktiannya, Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, kata Allah, kalau kamu tidak percaya dengan kitab yang Allah turunkan kepada hambanya Muhammad, maksudnya kitab Al-Quran, maka buatlah satu ayat yang semisal seperti Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa, maka ibaratnya ngikut aja deh. Nah, kayak buat tantangan. Percaya Al-Quran dari Allah atau enggak? Kalau tidak percaya, coba buat semisal. Kalau kalau kamu tidak bisa, maka tunduklah, bahasanya kayak gitu. Kemudian yang kedua, dari mana tujuan manusia hidup untuk apa? Ya, beribadah sama menjadi khalifah di bumi. Nah, maka yang terakhir, akan kemana manusia setelah kehidupan ini berakhir? Akan kembali kepada Allah, akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, apa yang dihisab? Ya, apa yang dimintai pertanggungjawabannya? Yaitu amal perbuatan kita. Nah, yang seperti apa? Ya, apakah kalau saya misalnya terlahir orang Chinese, ya, kemudian mata saya sipit, ya, gitu ya, apakah saya tidak bisa masuk surga atau minta dipertanggungjawabkan? Misalnya, Pulan, kamu masuk neraka gara-gara kamu Chinese, itu kayak gitu. Ya enggak, ya itu tidak akan dihisap. Yang dihisap adalah amal perbuatan kita. Misalnya ada pilihan berbuat baik atau berbuat buruk. Ya, itu yang akan dihisap. Ya, mau beriman atau tidak beriman. Nah, itu yang akan dihisap di hadapan Allah. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu itu nanya dulu, kira-kira ini baik nggak? Nah, kalau kita berpikir cemerlang tadi, ini bagus nggak untuk masa depan? Bagus. Tapi kira-kira untuk agama bagus nggak ya? Atau kira-kira Allah senang atau nggak senang? Ini dosa atau nggak dosa? Nah, jadi ketika kita berpikir cemerlang gitu ya, maka pertanyaannya itu udah bukan lagi untung rugi, baik atau nggak baik, tapi Allah suka atau nggak suka, atau bahasanya Allah ridho atau nggak ridho, halal atau haram. Cuma pilihannya itu saja. Nah, kemudian dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, jadi Al-Quran Allah turunkan itu sebagai petunjuk, ya, hudal linnas, atau juga sebagai peringatan. Maksudnya apa? Yang dikatakan di dalam Al-Quran itu semuanya benar. Maka kalau setelah manusia mati, itu ibaratnya akan ada hari pembalasan. Contoh kalau kita di Palestina, ya, kalau seandainya tidak ada hari pembalasan, maka kasihan sekali mereka. Mereka dijajah, kemudian mereka dibunuh. Kalau seandainya tidak ada hari pembalasan, maka Allah tidak adil. Nah, maka ada hari pembalasan itu bentuk keadilan Allah. Oke, kamu di dunia kamu zolim, aku disakitin, dan aku tidak bisa membalas, maka nanti pengadilan Allah itu yang membuat adil. Nah, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, maka apa yang kita bahas ya hari ini itu hakikatnya Tuhan itu ada yakni Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Nah, inilah rukun iman pertama, ya, ini rukun iman kepada Allah. Jadi ketika kita udah beriman kepada Allah, yakin, seutuh-utuhnya yakin, maka apapun yang Allah perintahkan, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat. Kenapa? Udah yakin sama Allah. Kenapa? Yang ngasih kita perintah itu Allah. Kalau manusia ngasih perintah manusia mungkin bisa ragu. Nah, tapi Allah enggak. Allah enggak mungkin salah. Allah enggak mungkin bohong. Dan Allah itu satu-satunya, ya, yang pasti menepati janjinya. Kalau tanya, datang enggak kajian? Insya Allah. Insya Allah datang, ternyata enggak datang. Rasanya kayak itu. Dengan berbagai alasan. Tapi biasanya zaman saat ini kalau udah bilang insya Allah itu, kira-kira datang atau enggak?
kebanyakannya tidak datang sudah. Tapi kalau insya Allah itu kita berjanji atas nama Allah, insya Allah aku pasti datang, kecuali kalau Allah tidak menghendaki. Nah, itu bahasanya insya Allah atau tidak. Tiba-tiba pas mau datang ke kajian nih, ban motor bocor, saya harus ke bengkel. Melihat jam, udah selesai, ya udah berarti tidak bisa datang. Nah, jadi terkait jalan menuju iman tadi, seseorang itu harus menjawab 3 pertanyaan tadi. Dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup dunia ini, dan kemana dia setelah mati. Maka kalau ini bisa dijawab dengan kokoh gitu ya, maka insya Allah imannya akan kokoh juga. Nah, dan ini tentu saja ini hanya sekedar kulit saja, perlu lagi mendalami yang lebih jauh saja. Tapi intinya tadi, ketika kita mengenal Allah, maka ada kewajiban kita untuk belajar tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Ya, iman kepada Allah harus ditempuh dengan proses berpikir cemerlang setiap insan manusia, karena manusia telah dibekali potensi akal untuk bisa berpikir, dan potensinya berpikir bisa dikerahkan agar dapat berpikir secara cemerlang untuk mendapatkan kebenaran Islam. Ya, sehingga kebenaran yang didapatkan proses berpikir cemerlang tadi, imannya kokoh. Maka tadi apa? Dia tidak akan pindah ke agama lain, dan dia tidak akan ateis. Kenapa? Dia sudah dapat kebenaran Allah atau tentang tujuan hidupnya itu dari proses pemikiran yang cemerlang. Oke, terakhir Allah SWT dalam Quran surah Al-Baqarah berfirman, dia memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang punya akal sehat. Nah, jadi orang-orang yang mau berpikir pasti dapat petunjuk dari Allah, ya, tentang Allah. Tapi kalau tidak mau, ya berarti tidak ada. Oke, sekian mungkin saya kembalikan ke Ustaz Yoga.